Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Keramadani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Mikrotik MTCNA Preparation tentang bab VPN Tunneling. 12 seconds later. Susunan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah konsep VPN Tunneling dan yang kedua adalah jenis-jenis VPN Tunneling. A few moments later. Nah, jadi yang pertama adalah konsep VPN Tunneling atau biasa dikenal sebagai Virtual Private Network. Secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, atau konsep terowongan. Contoh dari VPN Tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang atau di daerah lain dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat bekerja pada internet. Nah, seperti ini contoh konsep VPN Tunneling. 12 seconds later. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis VPN Tunneling. Jenis VPN Tunneling terdapat 4 jenis. Pertama ada EOIP, yang kedua PPT dan SSTP, yang ketiga ada L2TP, yang keempat atau yang terakhir ada OpenVPN. 2 hours later. Nah, untuk yang jenis tentang VPN yang pertama adalah EOIP atau biasa dikenal dengan Internet over IP. Adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Nah, EOIP juga adalah protokol proprietary mikrotik atau support terhitung di Linux namun wajib di compile manual. Nah, maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan di router di brain office wajib menggunakan router mikrotik. Nah, untuk membangun tunnel, kedua kantor, baik kantor cabang ataupun kantor pusat, mesti terkoneksi ke internet. VPN tunnel juga menghubungkan antar seat yang dimana antar seat itu harus yang memiliki network yang sama. Nah, di sini saya akan sudah menyiapkan topologi dengan dua mikrotik yang tersambung ke internet dan dua klien yang kita akan koneksikan untuk coba pada topologi kita. Nah, untuk yang pertama adalah router pusat dengan IP address statik yang saya telah ubah dengan jumlah 10.10.10.1 dan yang kedua atau router cabang dengan jumlah 10.10.10.2. Nah, untuk konfigurasi EOIP Tunneling, langsung saja kita membuka pada menu router pusat kita, lalu klik di sini yang menu interface, lalu klik tambah, lalu cari yang namanya EOIP Tunnel. Nah, di sini untuk namanya kita karena di sini kita pada menu router pusat, kita namakan di sini EOIP Tunnel to cabang. Nah, selanjutnya kita ini default. Nah, sini untuk remote address kalian ketikkan yaitu ketikan IP address si router cabang seperti tadi 10.10.10.10.2. Nah, untuk tunnel ID-nya kita isikan 25 seperti itu. Lanjut kita apply, oke. Nah, di sini belum terdapat tanda R atau biasa dikenal dengan running karena kita belum menambahkan pada si router cabang. Nah, lanjut kita menu buka pada router cabang, kita klik interface, klik tambah, lalu sama EOIP, lalu karena di sini kita pada menu Winbox router cabang, kita ketikkan di sini pada namanya EOIP Tunnel to pusat. Lalu defaultkan. Nah, untuk remote address kita isikan si IP statik pada router pusat tadi 10.10.10.10.1. Di sini tunnel ID-nya kita isikan dengan jumlah 25. Apply, oke.
Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah terdapat pemberitahuan R bahwa menunjukkan running. Seperti itu. Kita coba untuk ping dari router cabang ke si router pusat. Kita besarkan terlebih dahulu. Sini. Ping 10.10.10.10.1 enter. Nah, di sini pada router cabang bisa berinteraksi pada router pusat. Seperti itu untuk konfigurasi EOIP terhubungnya si router cabang dengan router pusat. Nah, karena tadi kita sudah konfigurasi tentang EOIP tunnel, selanjutnya saya akan mengembangkan si topologi tersebut dengan menambahkan satu klien pada kedua router. Yang pertama pada router pusat, yang kedua pada si router cabang. Kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, karena kedua klien kita belum menerima IP address, nah di sini saya akan memusatkan pada router pusat sebagai pemilik atau penyedia si DHCP server dan yang menuju ke router cabang maupun ke klien yang berada pada router pusat. Di sini kita buka pada menu listnya, bridge, tambah port, play OK, pada menu enter kedua, dan juga pada IP tunnel to cabang, play OK. Selanjutnya kita tambahkan IP address di sini 20.20.20.20.1. Jangan lupa /24 untuk bridge. Kita play OK. Lalu kita tambahkan DHCP server, DHCP setup, bridge 1, next, oke. Nah, lalu kita tambahkan pada si MikroTik router cabang kita pada bridge, tambah apply oke, pada enter dan pada enter 2 play oke. Langsung saja coba kita pada menu pada PC yang berada pada router pusat, coba kita show IP terlebih dahulu. Belum terdapat, langsung ketikkan IP DHCP. Dan juga pada si router cabang ketikkan IP DHCP. Di sini pada klien kita yang berada pada router pusat, yaitu dengan jumlah IP address 20.20.20.20.254. Nah, pada router cabang juga, klien pada router cabang itu 20.20.20.253. Lanjut, kita coba untuk ping pada klien yang berada pada router pusat ke router cabang kita. Coba ketikkan di sini ping 20.20.20.253. Maaf, 253 enter. Nah, di sini pada klien yang berada pada router pusat sudah bisa berkoneksi ke klien yang berada pada router cabang, seperti itu. Untuk pengembangan menambahkan dengan satu klien yang berada pada kedua router pusat maupun router cabang. Nah, seperti itu untuk materi tentang VPN tunneling jenis yang pertama tentang EOIP. Mungkin itu untuk konfigurasi untuk jenis konfigurasi EOIP jenis VPN tunneling yang EOIP atau jenis pertama. Cukup sekian dari saya untuk materi atau konfigurasi tentang EOIP. A few moments later. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis VPN tunneling. Dan jenis yang kedua yaitu PPTP atau biasa dikenal dengan lain BSSTP. Nah, PPTP atau biasa dikenal dengan
point-to-point protokol digunakan untuk membangun tunnel koneksi secara langsung antar dua router. Nah, lokasi yang berbeda melalui internet. Nah, PPT juga dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi dan konferensi. Ya, router OS juga mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPeO dan SSTP dan L2TP dan juga ada PPTP dan lain-lain. Nah, sejak kita praktekkan di sini sudah kita matikan terlebih dahulu sisa yang tadi pada chapter kedua. Lalu kita coba tambahkan yang namanya konfigurasi si PPTP atau STP. Di sini pada menu masuk IP, PPP. Lalu pada PPP server kalian enable-nya, kalian checklist play oke. Nah, lalu untuk menambahkan atau konfigurasi selanjutnya kalian masuk ke pada menu secret. Nah, pada menu secret kalian tambah di sini dengan nama kalian terserah, misalkan di sini PPPP strip lab 1 mungkin. Dengan password kalian ketikkan di sini misalkan. Nah, di sini karena masih tersensor atau tertutup, kalian untuk melihatnya kalian pada setting dan hide passwordnya kalian matikan. Nah, di sini sudah terdapat. Lalu untuk service terdapat berbagai macam jenis, ada ANI atau NX, ada L2TP, OPPN atau PPO. Nah, kalian di sini yang di pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan yang namanya PPTP dengan profil kita default. Nah, untuk local address yaitu adalah IP yang digunakan. Local address itu adalah IP yang digunakan pada si router MikroTik kita pada ether yang menuju ke VPN tunnel ke arah si router cabang. Misalkan ketika di sini kita ketikkan 5.5.5.1 untuk si local address kita pada MikroTik kita, lalu di damat addressnya ketikkan 5.5.2 atau IP address pada VPN tunnel di router cabang. Di sini kita lihat terlebih dahulu nama PPLab 1, password 123, server kita apply oke. Nah, di sini sudah terdapat. Lalu kita masuk ke Winbox yang menuju atau si MikroTik router cabang kita. Lalu kita tambahkan di sini PPP. Kita klik di sini lalu tambah cari atau kita cari yang namanya PPT client. Tambah. Nah, untuk generalnya kalian terserah namanya mau apa. Di sini saya defaultkan saja. Lalu layoutnya. Nah, di sini terdapat kolom connect to. Nah, kalian di sini isikan IP public static si router kita atau router pusat kita. Yang di sini sudah terada yaitu 10.10.10.1. Kita masukkan IP address tersebut 10.10.10.1. Nah, untuk usernya kita lihat seperti tadi pada si PPT kita yang berada pada router pusat. Usernya kita PPP strip lab 1. Ya, untuk passwordnya kita 123. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, benar. Untuk profilnya kita defaultkan. Lalu semuanya kita default, lalu apply oke. Nah, di sini sudah pemberitahuan R atau biasa dikenal running. Selanjutnya kita coba koneksi pada router cabang kita melalui VPN tunnel tadi.
Coba dari router cabang menuju router pusat, kita ketikkan IP VPN tunnel si router pusat 5.5.5.1, enter. Nah, di sini sudah pemberitahuan bahwa si router cabang bisa konfigurasi atau bisa berinteraksi ke router pusat seperti itu. Dan coba kita lihat pada router pusatnya juga, ya, terminal ping 5.5.5.2, enter. Nah, pada router pusat juga sudah bisa berinteraksi ke si router cabang melalui VPN tunneling seperti itu untuk konfigurasi PPTP jenis VPN tunneling jenis PPTP. 1 hour later. Nah, selanjutnya adalah jenis VPN tunneling yang ketiga, yaitu L2TP. Nah, L2TP adalah salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik atau biasa dikenal dengan layer 2 atau Two Tunneling Protocol. Nah, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Nah, Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Nah, akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701. Nah, biasanya untuk keamanan yang lebih baik. Dan juga L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP strip IPsec. Seperti itu. Nah, jadi L2TP ditambah dengan IPsec, konsepnya adalah biasa untuk meningkatkan keamanan. Koneksi dapat ditingkatkan. Nah, seperti itu dengan menggabungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec, menciptakan solusi L2TP IPsec. Nah, berikutnya ada studi kasus tentang konfigurasi L2TP ditambah dengan IPsec. Baik, saya sudah masuk pada topologinya seperti tadi. Kita coba sini masuk pada menu PVP, lalu kita nyalakan yang namanya L2TP server, enable. Lanjut pada kita akan sekalian yang namanya menggunakan IPsec. Kita use IPsec-nya, kita yes-kan. Dengan IPsec-nya kalian bisa diisi sesuai keinginan masing-masing. Misalkan saya 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, kita play, oke. Lalu kita bagian secret kita tambah, kita name-nya kita L2TP strip pusat. Ya, passwordnya kita coba isi 25 2345 dengan service-nya kita L2TP. Profilnya kita default encryption, local address-nya seperti tadi. Untuk local address adalah IP yang terdapat pada ether pertama atau ether di MikroTik pusat, router pusat untuk jalur ke VPN tunnel. Seperti itu. Misalkan saya tambahkan di sini genap 6.6.6.1 dan pada remote address-nya 6.6.6.2. Lanjut, kita semuanya kita defaultkan, kita play lalu oke. Di sini sudah tertambah. Kita lihat pada menu router cabangnya, kita tambah lagi PPP, lalu script kita tambah, pada interface kita tambah yang namanya L2TP client. Sini seperti tadi, connect to adalah IP address public si router pusat kita. Tadi 10.10.10.10.1 dengan username-nya kita seperti tadi L2TP strip pusat. Passwordnya kita 2345. Profilnya default, benar seperti itu. Untuk use ISIC-nya kita nyalakan seperti tadi. Kita lalu untuk
Ini ya, 2345, maaf saya juga lupa. IPsec-nya 1234. Nah, seperti itu. Lalu kalian di default-kan semuanya, lalu kita apply, oke. Kita lihat apakah sudah terdapat atau tidak. Oke, itu aja. Oke, coba di sini kita lihat lagi benar. Coba kita IPsec 1234 dengan ini 2345, username-nya strip pusat. Nah, address description, apply, oke. Apakah sudah terdapat run atau tidak? Mungkin ada yang salah. Kita coba terlebih dahulu lagi seperti ini. Lihat di sini. Iya, sama FTP pusat 234, IP-nya sama. Coba kita ulangi. FTP client tambah connect to 10.10.10.10.1, username-nya kita L2TP strip pusat, dan password-nya itu 2345 ya, sama 2345. IPsec-nya kita 1234. Play. Oke, apakah terhubung? Kita lihat terlebih dahulu. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi L2TP pada VPN tunneling jenis L2TP. Saya tidak tahu kenapa ini tidak terdapat error-nya. Seharusnya berjalan seperti biasanya. Coba lagi. Play. Oke. Yang masih belum terdapat, mungkin terjadi kesalahan, tapi seharusnya saya menempatkannya dengan sempurna dengan IPsec-nya PC 123. Ya, mungkin seharusnya di sini terdapat tanda R yang berartikan running, tapi saya tidak tahu ini kenapa tidak ada. Mungkin sekian untuk konfigurasi L2TP VPN tunneling jenis L2TP. 12 seconds later. Nah, selanjutnya adalah jenis VPN tunneling yang terakhir, yaitu OpenVPN. Nah, OpenVPN juga atau biasa disebut dengan PPOE adalah Point to Point Protocol over Ethernet, merupakan jenis protokol tanah layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan DSP juga, karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, seperti itu. Dan PPO juga memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi, seperti itu. Dan PPOE hanya bekerja pada satu jaringan atau disebut one broadcast domain, seperti itu. Langsung saja. Nah, kita akan melakukan konfigurasi PPOE. Di sini saya sudah menyiapkan PPOE server dan PPOE client. Di sini terdapat router pusat dan router client, dan di sini yang terdapat dua klien yang kita akan konfigurasi selanjutnya. Yang pertama kita akan masuk pada kedua router ini. Nah, untuk router client kita akan menggunakan tools yang namanya Romon. Jadi kita lewat si router 1 untuk membuka si router kedua. Langsung saja buka pada menu Winbox. Sini saya sudah menyambungkan si router 2 atau router cabang, router client yang berada di sini lewat si router pusat, seperti itu.
Nah, langsung saja untuk konfigurasi PPPoE server. Di sini kalian ketik, buka ke menu PPP, lalu klik yang menu PPPoE server, lalu kalian tambah. Nah, untuk service name-nya kalian terserah mau dinamain apa. Untuk saya defaultkan misalkan 1, lalu ethernya yang menuju ke kliennya itu ether 1 mungkin, ether 2 yang menuju ke klien tadi apply, oke. Karena dia menuju ke klien, ke router klien, lalu kita tambahkan yang namanya si IP secret. Misalkan di sini PPPoE, passwordnya kita 123, terus servicenya kita PPPoE. Nah, untuk local address sama seperti yang saya jelaskan, bahwa local address adalah IP yang digunakan si pusat, dan remote address adalah yang berlawanan dari pusat. Seperti itu. Satu, misalkan untuk remote IP-nya terserah kalian untuk menggunakannya IP kelas berapa maupun jumlah berapa. Itu 1.2, maaf. Play, oke. Lalu pada si router kliennya kita klik tambah, lalu pilih yang namanya PPPoE client. Service-nya ini kita tutup, usernya kita samakan PPPoE, dan passwordnya kita 123, ini profilnya default. Nah, kita gunakan klik tambah yang namanya use peer DNS. Kita play, oke. Kita lihat apakah terhubungnya. Di sini sudah bisa terdapat R, yaitu running, dan juga coba kita tes ping dari si router pusat, apakah memang terhubung atau tidaknya. Ping 1.1.2. Nah, di sini pada router pusat bisa konfigurasi atau bisa berinteraksi ke si router klien, seperti itu. Untuk konfigurasi PPPoE. Nah, selanjutnya saya akan mengembangkan topologi PPPoE dengan menambahkan 2 klien di si PPPoE klien. Kita hubungkan terlebih dahulu si klien VPC kita pada router klien kita. Kita nyalakan. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi yang namanya IP pada klien kita. Saya akan naruhnya pada router klien. Di sini saya akan menggunakan metode bridge saja. Play, oke. Portnya yaitu 23. Play, oke. Tambah lagi masuk ke klien, play, oke. Selanjutnya untuk IP addressnya tambah, misalkan di sini 2.2.2.2.1/24 yang menuju bridge, play, oke. Selanjutnya IP server, DHCP server, setup bridge 1, next. Maaf, di sini IP oke, misalkan segitu. Oke, coba langsung kita tambahkan di sini IP DHCP, enter. Lalu IP DHCP, enter. Nah, pada klien yang kedua terdapat IP address yaitu 2.2.2.254, dan PC ke pertamanya dengan IP address 2.2.2.253. Coba kita ping pada PC pertama ke PC kedua, 254, enter. Nah, di sini sudah pemberitahuan bahwa si router si PC klien yang pertama kita bisa terhubung ke PC kedua, seperti itu. Untuk
penambahan klien yang di router klien. Nah, karena kita tadi sudah konfigurasi yang namanya IP address pada klien kita, selanjutnya kita akan mencoba si klien kita bisa berinteraksi ke internet. Kita coba lihat terlebih dahulu soal IP. Sudah ada, tapi belum ada yang namanya IP DNS. Kita tambahkan terlebih dahulu IP DNS 838.38.38 enter. Nah, jangan lupa kalian pada router ininya, router kliennya kalian tambah squared dengan out interface-nya karena menuju ke public, yaitu PPPoE1. Play oke itu. Lalu setelah tambahkan, coba ping ke salah satu IP address yang pada Google, coba 1.1.1.1. Oke, nah di sini sudah pemberitahuan bahwa si klien kita sudah bisa berinteraksi ke publik atau ke internet. Seperti itu untuk konfigurasi klien bisa berinteraksi ke internet. Nah, selanjutnya adalah kita akan yang namanya melimit atau membatasi beberapa membagi bandwidth ke klien kita. Misalkan untuk pada router klien kita yang menuju ke Ether 2 bandwidthnya cuma 2 mega, dan selanjutnya pada di router 3 nya cuma 2 mega. Jadi bandwidthnya itu dibagi. Terus saja kalian buka pada menu router cabang atau router klien, terus kalian cari atau klik yang namanya profil yang default. Nah, kalian lihat karena di sini sudah berjalan si PPOE-nya, lalu kalian buka yang nomor profil, lalu kalian masuk yang namanya limit. Nah, di sini kalian bebas mau isikan berapa bandwidth atau rate limit yang kalian inginkan. Misalkan di sini saya 2 mega, 2 mega. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah pemberitahuan data limitnya yaitu 2 mega. Nah, itu untuk konfigurasi yang namanya mengontrol bandwidth atau melimitasi bandwidth pada si klien. Nah, mungkin itu adalah tahapan untuk konfigurasi menglimit bandwidth pada sisi klien ya, karena saya jelaskan pada video sebelumnya si Linux Ubuntu-nya masih error. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya membahas tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.